Israel sekarang ini. It's a semi-desert place, Yaitu adalah tempat yang boleh dikatakan semi padang gurun. but where they have done the agriculture properly, you find that it produces a lot of wonderful agricultural produce. Tetapi ketika mereka melakukan pertanian dengan tepat, maka kita bisa melihat ada hasil-hasil pertanian yang sangat luar biasa. Now we have evidence to know that in Moses' time, in olden days, the place was much greener, with more trees, with more water. Ya, dan kita mempunyai bukti bahwa pada zaman Musa, pada zaman kuno itu Israel itu adalah tempat yang jauh lebih hijau, ya, banyak pohon-pohonan dan air. So today, even though it's semi-desert, it can produce so much wonderful agricultural produce. Imagine what it was like 3,000 years ago. Jadi sekarang walaupun sudah setengah padang gurun, masih bisa memproduksi hasil-hasil pertanian yang begitu luar biasa. Bayangkan 3.000 tahun yang lalu ketika keadaan jauh lebih subur. And so God says to Moses, I'll take your people to this land flowing with milk and honey. In other words, a land which will produce wonderful goods for my people. Ya, jadi Allah berkata, aku akan membawa kamu masuk ke tanah ini, tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah yang akan menghasilkan banyak sekali hasil-hasil pertanian yang luar biasa. And in verse 10, God says to Moses, I want to send you to Pharaoh. Dan ayat 10, Allah berkata kepada Musa, aku mengutus kau kepada Firaun. Now, you must think for a moment. Ya, saudara perlu berpikir sejenak. Egypt was a world power of its days in that area of the world. Pada waktu itu Mesir adalah negara adik kuasa di daerahnya. And Moses was a mere shepherd. Sedangkan Musa hanyalah seorang gembala. Totally without power. Sama sekali tidak ada kuasa. It's a bit like God saying to you, I want you to go and fight American shark. American what? United States. Ya, oke. Seperti Allah berkata, saya mengirim kamu untuk melawan Amerika Serikat. America is the world power these days. Ya, Amerika adalah adik kuasa zaman ini. How can we possibly win? Bagaimana mungkin kita bisa menang? You know, I don't know what they say in Indonesia, but in Malaysia they say gila. Ya, saya tidak tahu di Indonesia ngomong apa, kalau Malaysia akan bilang gila. You know, impossible. Sesuatu yang tidak mungkin. How can I do it? Bagaimana mungkin aku melakukannya? And then in verse 11, that's why Moses said to God, Dan kemudian ayat 11, Musa berkata kepada Allah, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children out of Israel out of Egypt? siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapaku? I'm nobody. Siapa aku? Aku tidak ada apa-apa. And then the word of the Lord. Kemudian perkataan Tuhan, Verse 12. ayat 12, But I will be with you. bukankah aku akan menyertai engkau? You know, friends, this is the most important verse. Ya, dan saudara, ini adalah ayat yang paling tepat. Sebenarnya tidak ada tanda tanya. In Indonesia is in question mark. Am I not be with you? Okay. Whether it's put as a question mark or whether it's put as a sentence in my translation, the meaning is the same. The point is, God is with us. Ya, di dalam versi Inggris tidak ada tanda tanyanya, tapi poinnya sebenarnya sama. Poinnya adalah Allah menyertai kita. I'm going to look at this in great detail on Sunday morning when we look at Exodus chapter 33. Ya, kita akan melihat ini dengan lebih mendetil pada hari Minggu pagi ketika kita melihat Keluaran 33. And one of the things that the Bible reminds us, and which I have discovered in my life, is very simple. Dan salah satu hal yang selalu diingatkan Alkitab dan setelah saya jumpai di dalam kehidupan saya, sesuatu yang sederhana. You can have everything in the world, Saudara bisa memiliki segala sesuatu di dunia. but if you don't have God, you got nothing. Tetapi jika saudara tidak memiliki Allah, saudara tidak memiliki apa-apa. You can have nothing, but if you have God, that's all you need. Saudara bisa tidak mempunyai apa-apa, tetapi saudara memiliki Allah, saudara tidak lagi membutuhkan yang lain. If there's one lesson that you're going to learn in the book of Exodus, it's this lesson. Jika ada satu pelajaran saja yang saudara pelajari dari kitab Keluaran, pelajaran inilah yang perlu. And I'll come back to it on Sunday morning. Dan saya akan kembali menyatakan tentang hal ini di hari Minggu. In verse 12, God says, am I not with you? Or in my Bible says,
I am with you. Ayat 12 dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau, atau dalam versi Inggris, aku menyertai engkau. And what God is saying to Moses is, if you have me, cukup. You have enough. Ya, dan apa yang Tuhan katakan adalah, jika engkau mempunyai aku, cukup. Because that's all you need. Karena hanya aku yang kau butuhkan. Even though Egypt may be a world power. Walaupun Mesir adalah adik kuasa. And then, of course, God says to Moses, I'll give you a sign. You should be sure that you defeat Egypt and you worship me on this mountain. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan tanda, kau pasti akan mengalahkan Mesir, dan kemudian kau akan beribadah kepadaku di gunung ini. Then verse 13, Dan we move kemudian on. ayat 13. Then Moses says to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers have sent me, and they ask me, what is your name? What shall I say to them? Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? God said to Moses, I'm reading English, but Eastern Asian is slightly different. I read English. God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku, ya hanya aku telah mengutus aku kepadamu. Now, there's it's a slightly difficult passage here. Ya, jadi ada sedikit perbedaan di sini. And to fully grasp this, you need to read it in the original language in Hebrew. Ya, untuk mengertinya maka sebenarnya kita perlu membacanya di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. And Professor Ina is the professor Old Testament, so you don't know, you can ask her after this. Kalau tak paham, boleh tanya ya. Okay, Professor. Okay. Now, the word is translated in English, Yahweh or Jehovah, and sometimes you hear this, right? Ya, dan sebenarnya kata yang dipakai itu diterjemahkan, bisa diterjemahkan sebagai Yahweh atau Yehova. Kadang-kadang kita mendengar nama itu. And the meaning of this is I am or I will be. Ya, dan artinya adalah aku atau aku akan menjadi. It simply means to be, to exist. Ya, aku akan, ya. Dan maksudnya adalah sebenarnya aku ada, keberadaan. The idea is that I'm a God who is self-existent. Dan idenya adalah aku adalah Allah yang ada pada dirinya sendiri. I'm a God who is eternal. Aku adalah Allah yang kekal. I'm the creator God. Aku adalah Allah pencipta. I'm the unchanging God. Aku adalah Allah yang tidak berubah. I'm the God of Abraham, Isaac, Jacob. I'm your God also today. Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku juga adalah Allahmu saat ini. And God said to Moses, verse 17, dan 15, sorry. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. There was a name, Yahweh or Jehovah, translated sometimes, is the word that sometimes we still use in the Bible today. We refer to God, okay? Ya, dan itu adalah sebenarnya Tuhan yang semua huruf besar, itu adalah terjemahan dari kata Yahweh, atau kadang-kadang disebut Yehova, dan itu adalah nama yang masih kita pakai. And so God sends, the rest of verses, God sends Moses back to the people of Israel and says, God has sent me, and I've come to you to tell you that God has sent me to lead you out. Ya, dan kemudian Allah mengirim Musa kembali kepada orang-orang Israel untuk berkata kepada mereka, Allah telah mengirim aku untuk membawa kalian keluar. And the rest of the passage I'll leave you to read because it just continues the story in more detail. Ya, dan berikutnya ayat-ayatnya saudara baca sendiri karena ini kemudian menceritakan lebih mendetil. But I want to move on to verse 19. Dan saya mau kita kemudian melihat ayat 19. God says to Moses, I want you to go to Pharaoh. Ya, Allah berkata kepada Musa, aku akan mengirim kau kepada Firaun. But I know the king of Egypt will not let you go unless compelled by a mighty hand. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Unless Pharaoh sees my power, he will not let go.
Ya, kecuali Firaun melihat kuasaku, dia tidak akan melepaskan kamu. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all the wonders I'll do to it. After that, he will let you go. 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Now, those of you who don't know the book of Exodus, you need to go back and read it today. Ya, saudara yang kalau tidak mengerti atau tidak pernah membaca kitab Keluaran, saudara perlu nanti membacanya. But you know that God sent Moses and Pharaoh refused to let Moses the Tetapi Israelites. saudara pasti tahu bahwa Allah mengirim Musa dan Firaun menolak untuk membiarkan Israel pergi. And in the end, God had to bring to 10 signs and wonders to force Egypt to back off. Dan pada akhirnya Allah harus mengirim 10 tanda-tanda ajaib untuk memaksa orang Mesir kemudian menyerah. We'll look at it a bit more tomorrow. Kita akan melihat lebih detail besok. But that's what he means when God says in verse 20, I will stretch out my hand and strike Egypt with the wonders I'll do to it. And after that, he'll let you go. Itulah yang Allah maksudkan ketika dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. And finally he says, you not just go empty as if you are running away. Ya, dan akhirnya Allah berkata, kamu tidak akan keluar dengan tangan kosong seperti kamu sedang melarikan diri. Saya baca ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Egypt was the world power of his day. Ya, Mesir merupakan adik kuasa pada masa itu. God does not just want his people to run out as if like they're slaves running away. Ya, Allah tidak menginginkan umatnya melarikan diri seperti budak yang melarikan diri. But he tells them, he says, you go because the Egyptians will be so frightened of me that they will just want you to go and bless you with a lot of gifts. Tapi Allah berkata, kamu akan pergi karena orang-orang Mesir akan begitu terancam atau merasa takut terhadap aku, dan mereka akan memberkati kamu dengan banyak barang karena mereka begitu menginginkan kamu pergi. It's another indication of God's power and his blessings upon his people. Dan itu adalah salah satu petunjuk akan kuasa Allah dan berkat Allah bagi umatnya. Now this is Exodus chapter 3, which tells you of the story of Moses' call. Ya, dan ini adalah Keluaran 3 yang berbicara tentang panggilan Musa. I've tried to give you an overall view of what God was saying to Moses. Ya, saya mencoba memberikan keseluruhan gambaran apa yang Allah katakan kepada Musa. And what God desires to do for his people. Dan apa yang Allah ingin lakukan bagi umatnya. I want to now move on to focus on two important aspects. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam 2 aspek penting yang mau saya tekankan. The first one I would say is God's call, the call of God to salvation. So, let me rephrase. When God saves, he's not just concerned about saving us spiritually. Ya, pertama saya mau menekankan adalah ketika Allah menyelamatkan, Allah tidak hanya memperhatikan keselamatan kita secara rohani. The second thing I want you to understand from this passage is to understand, to see in Moses' call what God might be saying to each of us here. Yang kedua adalah kita mau melihat di dalam panggilan Allah terhadap Musa, kita mungkin bisa melihat panggilan Allah bagi kita secara pribadi. We have looked at parts of chapter 2 and parts of chapter 3. Ya, kita sudah melihat sebagian pasal 2 dan pasal 3. Where we are reminded God sees the suffering of his people. Di mana kita diingatkan bahwa Allah melihat penderitaan umatnya. In the passage I was in verse chapter 2 verse 24, it says God heard their groaning. God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob, and God saw the people of Israel, and God knew. Di Keluaran 2 ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. God looked at his people, he sees the suffering. Dan kemudian maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah mengerti dan melihat penderitaan umatnya.
And God does not simply say, I'm going to save them from sin. Dan Allah bukan hanya berkata, aku akan menyelamatkan mereka dari dosa And let them continue as slaves. dan biarkan mereka tetap jadi budak. But God says, no, I'll deliver them. Allah berkata, tidak, aku akan menyelamatkan mereka. I'll not just save them so that they can worship me, but I'll give them a land of milk and honey. Aku akan menyelamatkan mereka bukan hanya supaya mereka beribadah kepadaku, tetapi aku akan memberikan mereka tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yesterday, we looked at the doctrine of sin. Kemarin kita berbicara tentang doktrin dosa. Sin is not just sin brings about a relationship between us and God. Dan memang dosa membuat relasi kita dengan Allah menjadi hancur. It lies at the root of our spiritual problems. Dan memang terletak di dalamnya adalah semua masalah rohani kita. But sin has got other consequences as well. Tetapi dosa juga mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang lain. It's got consequences. It leads to psychological and emotional brokenness. Karena itu kemudian konsekuensinya juga adalah kemudian kerusakan psikologi kita. It leads to social economic oppression and so on. Dan juga mengakibatkan adanya masalah secara sosial ekonomi dan kemudian masalah penganiayaan. And this passage is about social, political oppression and economic oppression. Dan perikop ini adalah mengenai penganiayaan atau penindasan secara sosial ekonomi dan juga politik. And it also leads to our broken relationship with the world that God has created. Dan ini juga mengakibatkan relasi yang hancur antara sekitar kita di dunia ini. When God comes in salvation, He wants to save us in every possible aspect of life. Ya, ketika Allah mendatangkan keselamatan, Allah ingin menyelamatkan kita dari setiap aspek kehidupan. And in this particular case, God wanted to deliver His people from the economic oppression and the social political Dan di oppression. dalam perikop ini Allah ingin menyelamatkan umatnya dari penindasan ekonomi dan sosial politik. Now, why I'm emphasizing this is because within our churches sometimes there's a wrong teaching. Ya, kenapa saya menekankan ini? Karena kadang-kadang di dalam gereja kita ada pengajaran yang salah. Oftentimes we tell people Jesus Christ come to save your soul. Ya, sering sekali kita datang dan berkata kepada orang, Yesus datang untuk menyelamatkan jiwamu. And your soul is the only important thing. Dan jiwamu lah yang satu-satunya yang penting. So long as you believe in Jesus Christ, you say your soul is saved, you're going to heaven. Other things